Yaitu Habib Hussein Al-Habsyi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil taj wal mi'raj wal buraq wal alam. Ismuhu mutahharun mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam. Syamsud duha badrul dunya nurul huda misbahul jalam. أبي القاسم سيد الكونين وأشرف الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والأجاب نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتذوب بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، حضرة المكرمين، para asatidzah khusus yang saya hormati dan saya cintai, Ustaz Abdul Razak, dan juga para ustazah yang lainnya, hadirin wal hadirat, panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah kita berharap berangkatnya kita ke majelis ini, ke acara pada siang hari ini adalah perkumpulan duduk yang menyebabkan kita dapatkan ridhonya Nabi Muhammad, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, menyebabkan derajat kita diangkat oleh Allah. Kita kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, kita kelak berkumpul bersama orang-orang saleh, khususnya ataupun sekumpul wabil khusus lagi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua beserta keluarga kita semuanya insyaallah menjadi hamba-hamba yang selamat di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu wa nuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul. Para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagaimana kita sudah tahu semuanya, Isra wal Mi'raj berawal dari ketika itu di tahun tersebut dikatakan Amul Huzun, adalah tahun kesedihan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau ketika itu ditinggal wafat oleh dua orang yang beliau cintai. Siapa aja? Siapa aja? Kemarin anak-anak TK Darun Najah sama MI Darun Najah bisa menjawab. Kira-kira ibu-ibu bisa menjawab apa enggak? Siapa aja? Dua orang. Istrinya sama apa? Rama. Istrinya siapa? Khadijah. Pamannya siapa? Abi dua orang yang beliau cintai. Akhirnya sumpah beliau, namanya ditinggal orang yang dia cintai. Semua orang rata-rata sedih. Mungkin dalam beberapa waktu masih belum bisa move on, sumpah. Akan tetapi, nah ini dalil. Akhirnya berkah daripada sumpahnya Rasulullah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan Rasulullah untuk Isra wal Mi'raj, bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil untuk kita semua. Jika kita punya masalah, jika kita dalam kesedihan, apapun itu, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apa yang menjadi kesedihannya biar akan diganti dengan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung senang Rasulullah, gembira Rasulullah. Kenapa? Karena dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan kalau sedih healing,
jalan-jalan aja, makan, sumpah, stres, sumpah, akhirnya makan banyak. Besoknya timbangan naik 3 kilo. 1 bulan, ini bulan-bulan ulang sumpah akhirnya apa? Makan terus. Tahu-tahu masuk bulan Syakban, akhirnya timbangan 6. Nanti kita lihat aja ya. Kemudian ketika itu Rasulullah diisrakan naik kendaraan yang bernama Buraq. Buraq ini juga diriwayatkan beliau ketika itu dalam keadaan rindu kepada Rasulullah, sedih. Kenapa? Karena saking rindunya kepada Nabi Muhammad. Teman-temannya Buraq ini hewan. Buraq ini itu semuanya badannya sehat-sehat. Tapi si Buraq ini, beliau itu badannya kurus kering. Kenapa? Saking kepikiran terus rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di sini yang rindu sama seseorang sampai kurus? Ada. Sedih terus sampai kurus. Ada. Nah, ada yang kebuk-kebuk ini. Enggak pernah rindu kan. Jadi kan rindu itu kepada Nabi Muhammad. Dapat kita rindu tersebut kepada Nabi Muhammad sebagaimana Buraq. Akhirnya Buraq dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kendaraannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dibawa oleh si Buraq tersebut hingga akhirnya ketika Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan surga. Kenikmatan surga. Tapi diriwayatkan pula bukan Rasulullah yang gembira ataupun senang dengan melihat surga, akan tetapi surga yang justru senang karena bisa melihat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena surga itu ada karena adanya Nabi Muhammad. Senang si surga. Jadi bukan Rasulullah yang senang melihat surga, tapi surga senang melihat Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian sepulangnya daripada Isra wal Mi'raj, Rasulullah sebagaimana kita tahu semua mendapatkan perintah salat 5 waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ini apa lupa hafalannya? Yang semalam yang hafalin udah lupa semua sudah. Coba ulangi. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Mauquta artinya apa? Sungguhnya salat itu tertulis semua masing-masing memiliki waktu mauquta, bukan maunya kita. Maunya kita ada waktunya masing-masing. Duhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya. Jangan dibolak-balik. Salat subuh di waktu duhur. Untuk subha. Subuh campur duha. Duha tapi ini waktunya bolak-balik. Jadi ada waktunya semuanya. Semua memiliki waktu. Jangan belum masuk waktu sudah sholat. Ulun ini saking semangatnya, sampai belum masuk waktu duhur, ulun itu sudah sholat. Ulun paling senang sama sholat. Ini nggak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Sholat dijaga. Bagaimana ulun kemarin sudah menjelaskan, dijaga sholat. Kita ini untung di Indonesia biar nyaman untuk bisa melakukan sholat, untuk bisa melaksanakan sholat. Ada satu daerah, di daerah-daerah lainnya Masya Allah mau sholat aja susah. Bahkan kemarin ada seseorang yang kerja di luar negeri tanya kepada seorang syekh, ya syekh, gimana hukumnya seseorang sholat di kamar mandi?
Saya tersebut ditanya seperti itu marah, kamu ini nanya ngetes saya atau gimana? Akhirnya enggak wahai Syekh, gini wahai Syekh, aku itu kerja di luar negeri dan bosku ini jahat, dolim. Aku tidak diberikan waktu, tidak diizinkan untuk bisa melaksanakan sholat. Hingga akhirnya setiap masuk waktu sholat, aku selalu izin ke kamar mandi. Dan aku ketika di kamar mandi, aku melakukan sholat. Kalau aku ketahuan oleh bosku, aku bakal dipecat, bakal dimarahin. Akhirnya apa? Aku pura-pura ke kamar mandi, pura-pura ke kami. Dan di dalam kamar mandi, aku melakukan sholat. Ya Allah. Ya kita dan sudah masjid di mana-mana, musola di mana-mana, rumahnya bisa digunakan untuk sholat, tapi masih suka meninggalkan sholat. Ya, sebelum sholat ada yang namanya adzan. Mulai adzan itu aja kita disuruh untuk memperhatikan. Ya, mulai adzan kita disuruh untuk memperhatikan. Ketika datang waktu adzan, kita mendengar adzan, ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Ada adzan. Oh berarti belum kiamat. Belum ya kiamat. Kalau nggak ada adzan, berarti sudah dekat waktu kiamat. Ada yang adzan lagi, adzannya pakai MP3. Kaumnya pakai MP3. Orang kaumnya nggak ada. Pakai aja alarm. Jadi adzan sendiri masjid. Musolahnya. Ini tanda-tanda kiamat. Makanya kalau pian dengar suara adzan, ucapkan alhamdulillah. Jangan waktu buka bersama aja. Adzan maghrib alhamdulillah. Di waktu lainnya, aduh bang hanya bang pulang ya Allah. Ada terasa deh. Lo ucapkan dulu alhamdulillah. Karena dengan adanya adzan dikatakan amanahullah. Daerah tersebut akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama yang mana dikatakan beliau itu di dalam mimpinya ketika tidur di malam hari, beliau menyaksikan di dalam mimpinya Allah akan menurunkan 700 balak di daerah tersebut. Kemudian tiba-tiba datanglah adzan subuh, terdengar adzan subuh, hingga akhirnya gara-gara adanya adzan subuh tersebut yang Allah aslinya mau turun ke 700 balak batal, tidak jadi turun di daerah tersebut berkat adanya suara ada. Hanya pian kalau misalnya ada hujan yang sangat deras, lebat, beldek, guntur, petir, angin puting beliung, gancang, adzan, supaya apa? Diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji-pujian, aduh, ampun, jangan. Tapi lakukan adzan. Ada guntur teriak-teriak. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau bisa ada yang adzan, walaupun bukan adzan untuk sholat, sunnah untuk adzan, karena bisa untuk penjagaan di daerah tersebut. Kemudian kata Habib Salim Asyadili, jika seseorang dia mendengar suara adzan dan dia menjawab daripada adzan tersebut, maka dikatakan dia akan mendapatkan milyunain hasanah. Dia akan mendapatkan 2 juta kebaikan. Asal apa? Dia mau menjawab adzan. Nah, sekarang kembali kepada ibu-ibu. Ketika dengar suara adzan biasa-biasa aja atau senang? Banyak yang biasa-biasa aja. Kenapa? Ngeremehkan. Padahal itu panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dengar suara adzan jangan guring-guring. Aduh, masih adzan, belum waktunya sholat. Nyaman aja, kena aja ulun guringnya, kena aja ulun sholatnya. Ada adzan, kita dianjurkan untuk bangun. Kalau kita dalam keadaan tidur, kita dianjurkan untuk bangun. Kalau kita beraktivitas, stop dulu. Jawab suara adzan sebagaimana adzan orang yang adzan tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah,
Jawab. Sampai-sampai dikatakan orang yang dia tidak mau menjawab suara adzan, padahal dia tahu ketika itu ada adzan, dan dia nggak mau menjawab suara adzan, tidur nggak mau bangun, maka dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Kita bacaan dengan suara adzan, ceramah dengan suara adzan, timbul, berhenti dulu. Nanti setelah adzan dilanjutkan lagi. Kenapa? Karena kita menghormati daripada suara adzan. Jawab, setelah adzan ada doanya. Apa doanya? Apa ya semuanya? Dan ulun pernah mengijazahkan doa setelah adzan untuk kedua orang tua itu dibaca. Baca apa? Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali, ditutup warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barang siapa yang membaca doa tersebut, maka dia akan dicatat oleh Allah akan mendapatkan pahala berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun dia selama hidupnya belum sempat berbakti kepada kedua orang tua. Apa? Rabbighfirli wa liwalidayya, 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 ditutup warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah termasuk golongan anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kemudian Habib Salim Syatili juga mengatakan, ketika kita mendengar suara adzan berbunyi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa yang kita jawab? Letakkan daripada jempol kita ya gini dulu, kemudian diusapkan kedua kelopak mata sambil membaca. Baca apa? Ada yang tahu? Marhaban, ini ketahuan tidak pernah ngamal gini ya. Marhaban bi sayyidi wa habibi wa qurrata aini ya. Itu dibaca. Barang siapa dikatakan yang membaca daripada doa tersebut, diusapkan kedua kelopak matanya ketika mendengar suara asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia akan dijauhkan dari yang namanya penyakit mata. Jika dia punya penyakit mata, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali 2 penyakit mata. Apa itu? Mata keranjang dan mata duitan. Kalau 2 itu kadang-kadang jadi berkah apa? Mengamalkan doa tersebut. Mauzala Muhammad. Intinya adzan dulu. Setelah kita memperhatikan adzan, insya Allah kita juga akan perhatian di dalam sholat. Kalau orang suka meremehkan adzan, akhirnya dia bakal juga sering meremehkan sholat. Dan terakhir, sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk. Siapkan dulu anaknya, dititipkan, dikondisikan dulu. Jangan sampai misal bahwa anak yang belum masih kecil, belum tamyiz, masih pakai popok, akhirnya ternyata waktu kita sholat gelantongan sama ibunya, gelantongan sama apa? Gandol, apa? Begantung ya, gendong sama orang tuanya, pakai popok dia, dan dia suka buang air di dalam apa? Di popoknya. Akhirnya ini kan membawa najis. Gak boleh sampai kita bawa di dalam sholat. Misalnya, anak mengikuti jadi hindarkan. Jangan sampai kita seolah-olah membawa najis itu digendong. Sholat sambil gendong. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i nggak bisa ya, nggak boleh. Jadi harus dihindarkan. Dikondisikan supaya apa? Kita bisa sholat dalam keadaan khusyuk. Sebagaimana Syekh Utsman Al-Ishaqi, beliau ketika kecil pernah ketika umur 13 tahun beliau itu sholat masih kecil ini. Kemudian beliau ketika itu dikatakan gak khusyuk. Beliau nangis sampai umur 15 tahun. Ditanya oleh santrinya, tanya oleh temannya, kenapa kamu kok nangis terus setiap mau sholat? Iya, aku teringat dulu ketika aku umur 13 tahun, aku pernah sholat 1 kali tidak dalam keadaan khusyuk. Subhanallah, tidak dalam keadaan khusyuk. Kalau bisa sholat berjamaah, kalau bisa sholat berjamaah afdol.
Nah gini caranya. Terus gimana Beb? Kalau misalnya pian sudah suami istri, misalnya suaminya sholat di masjid, sholat di masjid. Kalau bisa misalnya setelah dari masjid ajak sholat untuk berjamaah, saling menunggu, istrinya nunggu suami, suaminya nunggu istri untuk bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Dan sholat yang khusyuk mengkondisikan. Bahkan di dalam kitab dikatakan kita tidak boleh melakukan sesuatu di dekatnya orang sholat yang bisa mengganggu kekhusyuan orang sholat. Jangankan bermain-mainan, kita baca Quran nyaring-nyaring di dekatnya orang sholat aja nggak boleh. Kenapa? Takutnya mengganggu kekhusyuan orang sholat. Sholat misalnya pakai baju yang bertulisan, ini makruh. Kalau orang laki pakai sarung yang mahal, di belakangnya ini sarungnya ini ada capnya BHS misalnya, itu bisa harga 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah kalau orang sholat di belakangnya pas sholat bisa cangang sama sarungnya, malah BHS sarung lamang, akhirnya apa? Bisa menyebabkan dia gak khusyuk. Itu makruh. Bagi yang pakai itu makruh. Sunnahnya dibalik, jangan ditaruh belakang. Akhirnya ganggu kekhusyuan orang yang sholat. Dibalik atau ditutupi capnya supaya nggak ganggu. Ataupun kaos. Ini sholat pakai kaos bertulisan. Ya. Tulisan akhirnya apa? Makmum di belakangnya ngebacain. Tulisan. Ya sampai ya. Sering. Jadi ini sholat bacain tulisannya orang yang di mukanya. Begitu juga, coblos nomor 2. Habis itu ibu-ibu gitu juga pakai mukena, yang bertulisan jangan banyak tulisannya, biasa aja. Bagus nggak apa-apa, kainnya bagus ataupun terompa kembangan. Tapi kalau yang bertulisan itu jangan. Akhirnya bikin orang sholat sambil membaca tulisan mukenanya pian akhirnya. Jadi jangan ya. Itu kita diajarkan untuk bisa supaya sholat dengan khusyuk. Insyaallah peringatan Isra wal Mi'raj ini sebagai nasihat untuk kita semua, mengingatkan kepada kita semua supaya kita lebih perhatian di dalam sholat, perhatian di dalam adab, dan juga semakin kita gembira berkumpul dengan orang-orang baik seperti ini, insyaallah menjadikan perkumpulan kita bermanfaat dan membuat kita selamat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.